Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman semuanya, apa kabar? Harapannya teman-teman makin sehat dan semakin lancar dalam semua upayanya. Dan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan semakin berkah, bermanfaat untuk sesama. Teman-teman, hari ini saya mendapatkan beberapa request terkait dengan materi apa yang perlu saya sampaikan di video-video yang ada di channel Beta Terapi, dan ini membuat saya makin semangat. Yang harapannya adalah konten dari video ini benar-benar dibutuhkan, sehingga saya tidak hanya membuat ya tanpa ada satu kebutuhan dari teman-teman semuanya. Dan ini teman-teman silahkan boleh menulis di channel YouTube ini di kolom komentar ya, silahkan memberikan request usulan tema apapun. Selagi saya bisa dan sesuai dengan kapasitas saya sebagai terapis ya, dalam hal ini hipnoterapi, NLP, Neuro Linguistic Programming ya, dan terapi-terapi dalam keperawatan kesehatan mental. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya berbagi tentang sakit hati. Memang tidak enak ya orang merasa sakit hati apalagi terus-menerus. Beberapa klien yang terapi ke tempat saya sebetulnya hanya karena sakit hati, diomong gak enak ya, dijauhin, dibenci gitu ya, sehingga rasanya itu badan tidak enak, sakit ya, dan sering periksa ke dokter. Dari dokter mengatakan ini tidak apa-apa, ini hanya pikiran saja, dan ini sangat mengganggu rutinitas, aktivitas, dan prestasi orang tersebut. Nah, bagi sebagian orang bisa jadi ini tidak bisa dirasakan ya. Sebagian orang cuek ya, terserah mau diomongin, terserah mau dikata-katain apa, mau didiemin, itu terserah. Tapi sebagian kecil orang di luar sana merasakan itu hal yang sangat mengganggu. Bahkan ada klien yang mengatakan perkataan yang tidak enak ya dari seseorang yang sangat dekat itu terus terngiang-ngiang dalam pikirannya. Nah, ini tentunya tidak bisa dibiarkan. Ya tentunya kita nggak bisa kan menghentikan orang lain ngomong, nggak bisa mencegah orang lain tidak benci ke kita, orang lain tidak mendiamkan kita, itu di luar kemampuan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah filter pikiran kita, mengubah saringan pikiran kita. Terus bagaimana caranya? Nah, baik, inilah tujuannya di konten ini. Bagaimana caranya? Hal ini kan sangat mudah, sudah gampang dicerna. Ya ada orang ngomong gak enak, ya udah kita buang. Ada orang ngomong yang menyebalkan, ya udah nggak usah didengerin. Ada orang yang mendiamkan, ya udah cuekin aja. Nah, untuk orang-orang yang gampang seperti itu nggak masalah. Tapi untuk orang-orang yang mekanisme kerja pikirannya itu mudah menangkap informasi dan mempertahankannya di dalam pikirannya, itu benar-benar nempel ya, nempel. Mau disingkirkan kayak apa, wah nempel gitu. Nah, ini kabar baiknya adalah Anda termasuk orang yang mudah menghafal. Wah, Anda orang yang gampang mengingat. Itu kabar baiknya. Nah, sayangnya ketika ingatan itu adalah sampah-sampah yang harusnya dibuang, itu terekam juga. Nah, ini kan sayang banget. Pikiran kita yang seharusnya optimal, berdaya ya, produktif, atau kita khusyuk untuk beribadah, malah diisi oleh sampah-sampah yang harus dibuang. Untuk itu teman-teman semuanya, metode yang sebentar lagi saya sampaikan, metodenya gampang. Nah, namun perlu teman-teman perhatikan bahwa metode ini bukan sembarang metode yang hanya melakukan gerakan saja. Karena kunci dari metode yang saya sampaikan ini adalah di connecting.
Saya sering berkali-kali mengatakan di video-video sebelumnya bahwa kunci terapi adalah adanya keterhubungan antara gerakan yang kita lakukan dengan rasa tubuh kita, pikiran kita, itu akan saling bersinergi dan sama-sama bekerja untuk apa yang kita inginkan. Baik teman-teman, langsung to the point nih pada bagaimana caranya. Nah, teman-teman pasti sudah nggak sabar ya, pengen caranya gimana ini kok lama banget ngomongnya gitu. Baik, sabar. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ada perasaan tidak sabar, ada perasaan senang, ada perasaan marah, ada perasaan dongkol, ada perasaan jengkel, sebel, dan yang lainnya, teman-teman perhatikan. Rasa itu ngumpulnya di mana? Numpuknya di mana? Kalau saya cerita, saya kalau marah jengkel sama dimarahi orang misalnya, saya kok di sini yang rasanya gak enak, kadang sampai mual rasanya. Nah, lokasi inilah yang nanti akan kita eksekusi. Tapi beda-beda ya, setiap orang bisa berbeda dan sangat mungkin sekali. Ada yang orang kalau marah rasanya numpuknya di kepala. Ada orang yang kalau marah rasa numpuknya di tangan, sehingga kalau dia marah pengennya mukul. Ada yang numpuknya di kaki, kalau marah pengen nendang, dan yang lainnya. Itu adalah lokasi-lokasi di mana energi tubuh kita terkumpul. Nah, secara fisiologis kalau kita jelaskan nanti jadi perkuliahan ya. Sehingga ini saya jelaskan praktis saja, caranya gimana. Baik, kalau teman-teman sudah mengetahui di mana lokasi tadi ya, lokasi rasa nggak nyaman. Kalau contoh saya tadi rasanya nggak nyaman di dada, rasanya numpuk, rasanya nyesek gitu. Nah, ini artinya teman-teman sudah berhasil masuk ke langkah pertama, yaitu mengidentifikasi lokasi rasa atau emosional yang saat ini sedang dialami. Kalau belum bisa merasakan, jangan masuk ke langkah 2. Ya, nanti hambar. Ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, sehingga rasakan dulu, masuki di level 1 ini dulu, rasakan dulu, kenali dulu. Setelah itu baru masuk ke level 2. Nah, level 1 adalah mengenali. Setelah mengenali, lokalisasi area emosi ya. Artinya dikasih batas. Dibuatin kayak semacam ada gambarnya, ada garisnya, ada batasnya. Setelah ada batasnya dikasih warna. Warna tentunya warna yang mau dibuang. Warna yang paling dibenci. Misalnya warnanya apa ya yang dibenci ya. Saya nggak ada yang dibenci sih warnanya ya. Tapi ya adalah pokoknya warna abu-abu misalnya. Saya nggak seneng gitu ya. Saya kasih warna abu-abu. Kalau sudah teman-teman, perhatikan teman-teman. Ini hal yang krusial ya. Pada saat sudah kita imajinasikan rasa yang nggak nyaman ini dengan warna abu-abu tadi, saya mulai pegang dengan tangan saya. Perhatikan di sini. Ini kalau ini nggak berhasil, ini langkah selanjutnya nggak bekerja teman-teman. Nah, setelah itu kita pegang, kayak kita pegang tadi benda tadi persis seperti kita sedang pegang. Kita nggak usah menggunakan rasional dulu ya, hilangkan rasional dulu. Kita sedang menggunakan bawah sadar. Kita pegang seperti ini dan kita tekan sedikit tangan kita masukkan seolah tangan kita itu masuk ke rasa tadi dan memegang seluruh benda yang namanya emosi, dongkol, marah, jengkel tadi yang warnanya abu-abu. Setelah itu dipegang yang kencang, niatkan untuk dibuang. Keluarkan sedikit saja dari tubuh, keluarkan sedikit. Ya. Kalau dikeluarkan sedikit rasanya ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita di daerah dada ini, artinya kita sudah berhasil. Tinggal kita teruskan nih. Kalau kita masukkan lagi, rasanya gimana? Wah, kok rasanya berat lagi? Berarti kita sudah berhasil di tahapan kedua. Nah, kalau berhasil, teruskan. Kita keluarkan, kita niatkan, kita baca doa. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat buang semua emosi negatif ini mulai hari ini dan seterusnya. Dan saya berharap ini saya lempar jauh sekali dari kehidupan saya, dari hati bersih saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambil, niatkan, keluarkan, dan lemparkan. Setelah lemparkan teman-teman cukup duduk, santai, nafas panjang.
Rileks saja, santai. Rasakan. Kenali lagi area yang tadi teman-teman sudah buang itu semuanya. Kalau teman-teman merasakan lega sekali, rasanya aneh ya, plong, rasanya benar-benar nyaman sekali, teman-teman sudah berhasil. Nah, namun jika masih ada sedikit-sedikit, teman-teman lakukan lagi. Ambil, buang lagi, ambil, buang lagi, ambil, buang lagi. Sampai rasanya lega. Yang sering saya amati, kalau saya menterapi diri ataupun menterapi klien, ketika saya sudah buang emosi ini, saya merasa tiba-tiba secara otomatis kayak lega, plong gitu, ringan. Ini yang tanpa disadari secara otomatis muncul rasa itu. Ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa teman-teman sudah berhasil. Baik teman-teman, cara ini cara yang sangat sederhana, simple banget ya. Tapi kalau teman-teman menggunakannya tidak sepenuhnya seperti yang tadi saya lakukan, pasti gagal. Karena saya mempraktekkan ini ya sejak tahun 2007. Dan saya praktekkan ke klien-klien yang ada yang lehernya merasa tercekik. Saya tanyakan, katanya ada besinya di sini. Saya suruh ambil, buang, hilang. Dan lain-lain. Dan banyak sekali hal-hal yang simple ini bisa teman-teman praktekkan. Demikian harapannya adalah teman-teman bisa menterapi diri sendiri. Tidak perlu datang ke tempat terapi saya ya, karena saya juga berharap teman-teman bisa sehat mandiri. Dan saya juga berharap ilmu yang saya sampaikan ini berkah dan manfaat untuk banyak orang. Itu harapan yang saya benar-benar ingin saya capai, dan saya bisa sebarkan hal-hal yang simple, hal-hal yang mudah, yang orang-orang mengiranya itu nggak mungkin, tapi sebetulnya ini sangat mungkin dan sudah saya praktekkan. Kalau teman-teman pengen bukti yang lebih lengkap lagi, buka jurnal ya di evidence base, buka yang object imagery. Itu teknik yang sudah mendunia ya, ilmiah. Dan ini nggak ada kaitannya dengan magic, nggak ada kaitannya dengan apapun itu mistik, tidak. Ini benar-benar ilmiah. Dan teman-teman, begitu untuk kali ini. Saya yakin teman-teman bisa. Saya juga bisa, dan yang lain juga bisa. Pasti teman-teman lebih keren, lebih jago. Baik teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Terima kasih teman-teman sudah subscribe, sudah like, dan teman-teman terus berbagi banyak orang. Dan saya izinkan teman-teman untuk share kemanapun, silahkan. Boleh di copy dan yang lainnya, karena ini memang saya peruntukkan untuk kemanfaatan banyak orang. Baik, demikian, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel Beta Terapi. Salam sehat dan makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.